Selamat pagi anak-anak. Semua sudah siap untuk beribadah? Puji Tuhan. Mau senang anak-anak punya hati yang menanti-nantikan jam ibadah. Jam mama, papa, saya sudah siap mau sekolah minggu. Tolong disetelkan, disiapkan. Wah, kalau Lose dengar itu, hati Lose bahagia sekali. Lose percaya Tuhan Yesus akan lebih bahagia, akan lebih senang, karena anak-anak gembira menyambut datangnya hari Minggu. Sudah siap-siap mau beribadah. Ya, yuk kita mulai dengan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita bersyukur kalau kita sehat, kita tidak mengalami sakit, tidak kena virus corona. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kita. Oke, yuk kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, bersyukur bahwa sepanjang hari Tuhan memelihara hidup kita. Ya, sekarang bersama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena melalui pujian ini kami diingatkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa bersyukurnya kami boleh mengenal Engkau dan diangkat menjadi anak-Mu. Karena kami merasakan pemeliharaanmu
berkat-Mu menjaga kami sepanjang hari, dari awal pagi hingga larut malam. Ketika tidur pun, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami ingin selalu mengingat setiap kebaikan-Mu, sehingga hati kami selalu bersuka cita boleh menjadi anak-Mu. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bersuka cita setelah melalui 1 jam yang singkat ini di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Dengar seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ya, kita mau belajar satu pujian Thank You Lord. Rasul tidak tahu anak-anak sudah pernah dengar lagu ini atau belum. Bagi yang belum, kita belajar sama-sama. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, ya. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Ya, thank you Lord, karena keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, anak-anak, besok adalah hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Anak-anak tahu hari apa itu? Ya, hari kemerdekaan bangsa kita. Kalau seandainya tidak ada virus corona, pasti besok kalian diminta datang ke sekolah, mengikuti upacara bendera, terus melihat juga mengikuti banyak lomba-lomba di sekolah. Yang sering ada lomba apa? Lomba makan kerupuk, lomba lari karung, atau lomba panjat tiang yang dilumuri dengan minyak. Nah, anak-anak, biasanya tahun-tahun yang lalu suasana begitu ceria, begitu menyenangkan. Semua orang mau ikut acara 17 Agustusan. Kenapa? Karena itu menyatakan kemerdekaan kita. Bahwa sekarang kita tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kita tidak lagi dijajah oleh Belanda, ya. Sekarang kita merdeka. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga menceritakan bahwa ada kemerdekaan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada kemerdekaan satu bangsa, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Filemon, menceritakan kita tentang
kemerdekaan yang diperoleh seorang budak. Nah, siapa nama budak ini? Ya, anak-anak bisa baca ya. Budak ini bernama Onesimus. Nah, anak-anak lihat, seperti kebanyakan budak lainnya, mereka berpakaian sobek-sobek, harus dijahit sana sini. Karena apa? Mereka tidak punya banyak uang untuk ganti-ganti baju baru, karena dia adalah seorang budak. Apa itu budak? Budak adalah seorang yang bekerja di rumah orang kaya. Ya. Dia harus bekerja mengikuti perintah orang tersebut. Kalau diberi tugas yang banyak, ya dia bekerja terus dari pagi sampai malam. Tetapi kadangkala mereka diperlakukan buruk. Mereka diberi makan yang sedikit, sehingga kasihan anak-anak. Makannya sedikit, perutnya tidak kenyang, tetapi mereka bekerja keras. Kadangkala juga kurang tidur, bisa-bisa sambil kerja sambil ngantuk. Kalau kedapatan ngantuk, wah, tuannya bisa sangat marah sekali. Mereka bisa dipukul, mereka bisa dikurung di kamar, mereka bisa tidak diberi makan hari itu, tetapi diberi pekerjaan yang lebih banyak lagi. Dia bekerja pada seorang tuan yang bernama Filemon. Anak-anak lihat Bapak Filemon, kelihatan galak ya. Filemon ini orang yang sangat kaya di kotanya. Nah, Onesimus bekerja pada dia. Nah, Onesimus sering dimarah, sering diperintah. Kasihan. Nah, anak-anak, satu hari Bapak Filemon memberi perintah kepada Onesimus. Bersihin kereta saya sampai mengkilap. Tidak boleh ada debu, tidak boleh ada lumpur, tidak boleh ada kotoran kuda, apapun tidak boleh kotor. Waduh, anak-anak, dia harus mengelap roda kereta sampai kinclong. Anak-anak, kasihan ya. Onesimus capek sebenarnya bekerja sebagai budak. Dia kesal bekerja sama tuan ini. Tuan Filemon ini galak sekali, terus kasih pekerjaan. Sehingga ketika dia bekerja, dia berpikir, aduh, kapan ya saya bisa melarikan diri dari sini. Lagi asik-asik melap, tuannya datang. One, sudah selesai belum kereta saya? Saya sudah mau pakai, saya mau pergi. Cepat siapkan barang-barang saya, cepat siapkan bekal saya. Aduh, anak-anak, baru selesai satu, belum juga minum segelas air, sudah diperintah lagi mengerjakan berikutnya. Nah, Onesimus cepat-cepat tuh membereskan, menyiapkan makanan, membawakan apa yang diperlukan. Tuannya mau kemana? Ternyata Tuan Filemon mau pergi ke satu tempat. Dia mendengar ada seorang guru yang pintar, guru yang hebat. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang kagum dan dengar dia. Nah, siapa guru itu? Nah, guru itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang berkhotbah, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak Filemon tidak mau ketinggalan dong. Dia ikut datang
mendengarkan Paulus. Tapi waktu dia datang, anak-anak coba lihat mukanya, seperti orang yang kebingungan ya, seperti orang yang tidak mengerti. Apa sih yang diceritakan Paulus? Lalu dia berpikir, lebih baik saya undang saja Paulus datang ke rumahku. Nanti saya banyak bertanya kepadanya sampai saya mengerti. Jadi Paulus datang ke rumah Filemon. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, Onesimus intip. Tuh, anak-anak lihat tuh, Onesimus intip dari belakang. Terus dia pikir, Pak Filemon ini lagi asik bicara. Dia tidak peduli dengan saya. Dia tidak akan cari-cari saya. Wah, ini dia. Ini kesempatan saya untuk merdeka. Saya harus lari sekarang juga. Jadi Onesimus cepat-cepat menyiapkan keperluannya. Dia kumpulin barang-barangnya. Tapi dia lalu berpikir, saya kalau lari, saya tidak punya uang. Nanti saya makan bagaimana? Saya curi saja barangnya Pak Filemon. Toh dia tidak akan menemukan saya lagi. Saya akan pergi ke tempat yang jauh yang Pak Filemon tidak bisa menemukan saya. Lumayan kan? Saya dapat uang yang banyak. Dia curi uangnya Pak Filemon. Dia ambil barang-barangnya. Tidak lupa dia mau ambil bajunya. Kan tidak mungkin dia pakai baju sobek-sobek melarikan diri, karena langsung ketahuan yang pakai baju sobek-sobek itu orang miskin dan pasti itu budak. Anak, tuh dia sudah berganti pakaian, dia sudah bawa barangnya, lalu dia keluar dari rumah itu. Tapi dia cepat-cepat cari tempat persembunyian. Ada batu besar, dia berlindung di sana. Nanti dia lihat kiri, lihat kanan, tidak ada orang. Dia lari lagi ke batu yang lain. Karena dia takut ketahuan, dia tidak boleh ketahuan orang. Dia berlari dan berlari menuju kemana? Dia sampai di pelabuhan. Lihat tuh, di pelabuhan pun dia harus terus sembunyi supaya orang-orang tidak tahu dia. Sampai kapal sudah mau berangkat, baru dia cepat-cepat naik kapal. Akhirnya dia bisa naik kapal. Akhirnya dia bisa lolos dari tuannya. Sampailah dia ke sebuah kota yang besar. Kota ini namanya kota Roma. Kota yang sangat banyak penduduknya, kota yang sangat besar, sangat ramai, sangat modern. Nah, di situ Onesimus seperti orang yang asing, seperti orang asing ya. Dia belum pernah datang ke kota ini. Jadi ketika dia melihat kota ini, dalam hatinya, wah, terkagum-kagum. Ya, dia lihat ke sana, dia pegang barang ini, aduh bagusnya. Dia mengagumi kota itu. Tetapi anak-anak mungkin kentara sekali kalau dia orang baru. Dia jalannya seperti orang bingung, toleh sana, toleh sini. Akhirnya prajurit Romawi curiga sama dia. Maka dia
Ditangkap lalu dibawa masuk kemana? Dibawa kemana? Ada yang bisa tebak? Dibawa ke penjara. Penjara dia ditaruh dalam satu sel, satu tempat, satu ruangan bersama dengan Pak Paulus. Kan Pak Paulus pernah datang ke rumah tuan saya, Filemon. Kok sekarang ada di sini? Onesimus kaget. Wah, Pak Paulus juga di penjara. Nah, mereka saling berkenalan. Rasul Paulus tidak melewatkan kesempatan ini. Dia membimbing Onesimus harus percaya Tuhan. Akhirnya Onesimus mau percaya kepada Tuhan, dan sejak itu hatinya gembira sekali. Dia sukacita, dia sudah mengenal Tuhan. Dia akan menjadi budak yang baik. Alkitab memang tidak memberitahu kita berapa lama Onesimus di penjara, tapi satu waktu pasti dia akan dibebaskan. Maka Paulus menulis sepucuk surat. Dia mengajar Onesimus. Onesimus, kalau kamu sudah keluar dari penjara ini, kamu bawa surat ini. Kamu kembali kepada tuanmu Filemon. Tunjukkan surat ini. Pasti dia akan terima kamu. Dia tidak akan lagi memperlakukan kamu sebagai budak. Dia tidak akan lagi jahat kepada kamu. Onesimus terima surat itu. Suatu hari, prajurit datang ke ruangannya. Onesimus, hari ini kamu bebas. Wah, senangnya dia sudah bisa bebas. Dia siap-siap mau keluar. Tidak lupa dia pegang suratnya. Ini surat yang sangat berharga sekali. Saya harus bawa. Lalu Onesimus membawa suratnya dan dia pulang kembali ke Kolose. Nah, tadi naik kapal berangkat ke Roma, sekarang naik kapal lagi pulang ke Kolose. Nah, udah sampai nih depan pintu rumahnya Filemon. Dia dak-dikduk, dia khawatir. Walaupun dia sudah membawa suratnya Pak Paulus, tapi Onesimus masih takut. Tetapi dia harus mencoba berani. Ketok rumahnya. Ketok lagi. Terus terdengar kerak. Pintu terbuka. Wih, siapa yang keluar anak-anak? Wah, begitu ketemu Onesimus, langsung Bapak Filemon seperti orang yang mau mencekik musuhnya. Dia sangat marah sekali. Kamu berani-berani kembali lagi ke rumah saya. Kamu sudah mencuri uang saya. Kamu mencuri barang saya. Kamu harus terima hukumannya. Tunggu dulu, Tuan. Saya membawa sebuah surat. Tuan Filemon, baca dulu surat ini. Nah, dia tunjukkan surat itu kepada Tuan Filemon. Lalu Pak Filemon baca. Setelah baca, langsung ada perubahan sikap. Langsung berubah 100%. Nah, sekarang tuannya tidak marah, bahkan merangkul dia. Tuannya
diingatkan oleh Paulus, Onesimus sudah bertobat, ampuni dia, kamu harus terima dia, jangan perlakukan dia lagi sebagai budak, tapi kamu harus menerima dia seperti saudara seiman, sama-sama orang Kristen, tidak boleh jahat lagi. Kalau dulu Onesimus mencuri, merugikan kamu beritahu saya, nanti saya yang bayar. Nah, akhirnya tuannya menerima Onesimus. Mereka sekarang bukan lagi tuan dan budak, tapi mereka sekarang adalah saudara di dalam Tuhan. Onesimus sekarang sungguh-sungguh merdeka. Dia tidak lagi menjadi budak, tapi sekarang menjadi saudara di dalam Tuhan dengan tuannya. Nah, anak-anak, betapa leganya kebebasan yang Onesimus dapatkan, rasakan. Nah, anak-anak, kita ini sebenarnya juga sama. Kita ini juga adalah budak dosa. Sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka sejak itu menjadi budak dosa. Jadi kita juga budak dosa. Kita dikuasai oleh sifat-sifat yang buruk. Seperti apa? Misalnya, nih, sombong, sifat malas, suka pukul, sifatnya pelit, egois, cemburu, suka mencuri, tidak mau taat, rakus, banyak lagi. Satu-satunya cara bisa terlepas dari rantai dosa ini, rantai ikatan dosa ini adalah datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak ingat, Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk supaya dosa-dosa kita bisa diampuni, untuk melepaskan kita dari ikatan iblis, dan kita bisa lepas. Kita bisa lepas dari ikatan rantai ini. Nah, yang sebelah kiri, setelah dia percaya Tuhan, maka kuasa Tuhan melepaskan dia dari dosa-dosa itu. Dia bisa tidak berbuat dosa itu. Dia bisa tidak marah-marah lagi. Dia bisa untuk tidak mencuri lagi. Sekarang dia merdeka. Dia mau ikut Tuhan atau dia mau ikut iblis. Tinggal dia pilih. Dia merdeka. Kan kalau menjadi budak kan tidak bisa merdeka. Tidak bisa melawan. Harus melakukan perintah tuannya. Dalam hal ini, kalau kita masih terikat, tuan kita adalah, Bapak kita adalah iblis. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Kita akan terus melakukan keinginan tuan kita, iblis, dan semua sifat-sifatnya yang buruk. Tapi kalau sudah percaya Tuhan, kita lepas dari ikatan iblis. Kita bisa merdeka yang sesungguhnya, kita lari dan bisa bertemu dengan Tuhan. Nanti sekarang memang kita tidak bisa bertemu Tuhan, tapi nanti di sorga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, anak-anak, ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Alkitab di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, kalau kamu mau sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, ikatan iblis, ikatan si jahat. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan.
Nah, kalau sudah dilepaskan, apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi mau menjadi budak iblis. Jangan lagi mau menjadi budak dosa. Jangan lagi mau melakukan hal-hal yang buruk. Mulai sekarang kita hanya mau melakukan hal-hal yang baik. Caranya bagaimana, Lose? Nah, hanya ada 2 cara utama, yaitu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Tidak bisa dilepas, Lose, saya hanya mau doa saja, saya tidak suka membaca Alkitab. Oh, tidak bisa. Ini seperti anak-anak tahu koin mata uang? Kan sebelah depan dan sebelah belakang kan beda model, beda gambar. Tetapi apakah itu bisa dipisah? Apakah bisa diiris? Kita mau tahu bagaimana hidup benar, ya harus 2 hal ini, baca Alkitab dan berdoa. Tidak bisa hanya baca Alkitab lalu malas doa. Tidak bisa juga hanya doa tidak mau baca Alkitab. Harus dua-dua paket, 1 paket. Anak-anak harus melakukan hal ini. Ya, nah anak-anak, cerita Lose sampai di sini. Lose kasih tugas, bukan mengerjakan, tapi langsung praktek. Anak-anak langsung praktek, mulai hari ini janji mau rajin baca Alkitab dan mau rajin berdoa. Bukan cuma sehari 3 kali waktu bangun mau makan pagi, makan siang, makan malam berdoa selesai. Bukan 3 kali, tetapi bisa banyak kali. Tuhan senang dengar kalian rajin berdoa. Tuhan senang dengar kalian mau berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya terus minta, tapi juga bersyukur dan bersyukur. Ya anak-anak ya, lakukan ya. Ya, Tuhan pasti memberkati kalian, menjaga kalian. Kalau kalian mau mentaati perintahnya. Sekarang kita bersama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Engkau berikan, yang Engkau tawarkan kepada kami. Bahwa kami bukan hanya mencari kemerdekaan di dunia ini, tapi terlebih penting kami mencari kemerdekaan dari ikatan dosa, dari ikatan si jahat. Kami merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami bebas untuk memutuskan kami tidak mau ikut si jahat. Kami tidak mau ikut perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi kami bebas memilih hanya untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk rajin membaca firman-Mu dan rajin berdoa, supaya kami satu saat nanti bisa bertemu Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Ku kasih